ini NIM 11910322338. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Nah, saya sekarang semester 6, dosen penggampu saya yaitu Bapak Subhan. Jadi di sini saya ingin melakukan konseling industri, yaitu konseling karyawan Indomaret. Nama saya Refli Andika. Baik, saya di sini akan mewawancarai dan mengkonseling Bapak Refli Andika. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum, Bang. Salam. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Refli Andika. Biasa dipanggil Andi. Umur Bang Andi berapa? Umur saya sekarang 23 tahun. Oh, sepertinya kita sebaya. Boleh saya memanggil Andi saja? Boleh tentu saja. Iya. Nah, Andi, di sini saya Vina Anggreni. Nah, di sini saya ingin mengkonseling, mewawancarai tentang pekerjaan Andi sebagai karyawan di Indomaret. Apakah boleh? Ya, tentu saja boleh. Sebelumnya, Vina ingin bertanya, Andi sebelumnya apakah pernah dikonseling? Pernah waktu sekolah dulu tapi. Oh, pernah waktu sekolah dulu. Yang Andi ketahui konseling itu seperti apa? Konseling itu. Ya apa ya? Udah lupa lah. Oke, jadi Vina kembali mengulang sedikit. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan. Nah, di sini Vina sebagai seorang konselor, nah Andi sekarang seorang klien gitu. Nah, di sini Vina berusaha membantu kita mencari solusi dari masalah kerja Andi gitu. Yeah. Nah, di dalam konseling ini ada azas-azasnya. Nah, ada azas kerahasiaan. Nah, jadi di sini nih bersifat rahasia gitu. Vina tidak akan membicarakannya kepada orang lain karena ini bersifat rahasia. Dan di sini juga secara sukarela Andi dan secara mandiri menyampaikan pendapatnya gitu. Jangan ada yang disembunyikan dari masalahnya ya. Nah, seperti itu tadi ya azas-azasnya. Jadi di sini nih pokoknya Andi secara bebas mengutarakan pendapatnya, secara mandiri menceritakan masalahnya. Karena di sini juga bersifat rahasia. Jadi jangan takut-takut untuk mengutarakan pendapatnya, jangan takut-takut menceritakan masalahnya dalam bekerja ya. Ya, siap. Nah, mungkin Andi di dalam Indomaret itu berperan sebagai apa? Karyawan apa gitu? Ya, kalau saya baru karyawan kontrak baru Kak Vina. Jabatan saya di Indomaret itu sebagai store crew. Ya, saya karyawan kontrak cuma 1 tahun. Itu aja sih. Jadi mungkin dalam bekerja, selama bekerja di Indomaret mungkin apa aja masalah yang pernah Andi hadapi? Boleh ceritakan masalahnya? Ya, kalau masalahnya selama 12 hari kerja ini ya masalahnya itu penyusunan barang, ya, display barang, terus barang-barang kehilangan. Ya, yang paling parah itu ya kehilangan, ya, terus kita yang mengganti itu apa barang yang hilang itu aja sih. Jadi seperti ini, misalnya dalam menyusun barang-barang seperti yang Vina tahu sendiri, kadang di Indomaret itu kayak konsumen itu mengambil barang terus tuh nanti tidak diletakkan di tempat semula. Nah, itu tuh biasanya pernah nggak Andi kena marah gitu sama bos atau bagaimana? Ya pernah sih, kena marah. Ya kan konsumen nih ngambil barang. Nah, terus nanti ada tuh pimpinan shift namanya. Nanti dia bilang tuh sama saya, itu kenapa barang dirapikan? Dan terus saya jelasan sama pimpinan shift, tadi ada konsumen ngambil barang tapi tidak diletakkan lagi. Tuh pimpinan saya tuh untungnya baik. Ya, saya disuruh merapikan barang itu kembali. Untungnya saya tidak kena marah sih. Ya nggak kena marah karena ada konsumen. Iya benar sekali. Nah, Vina juga melihat kadang di dalam Indomaret itu kayak ada karyawan itu
tuh kayak Andi juga gitu kan, kadang nawarin produk-produk yang promo gitu ke konsumen. Iya. Nah itu tuh karena masa berlakunya udah mau habis atau bagaimana? Boleh diceritain? Enggak, itu bukan produknya, bukan mau expired. Itu memang udah ketentuan dari perusahaan itu. Kalau apa produk-produk promo itu kan itu udah ketentuan dari perusahaan. Bukan barang itu mau expired. Jadi kalau misalnya barang-barang itu memang dari perusahaan gitu, langsung antar ke situ. Iya, apa barang-barang promosi itu kan itu datang dari perusahaan itu, promosi itu. Apa bedanya promosi yang di depan kasir itu sama yang kan ada di tempat-tempat raraannya itu kan? Kenapa nggak diletak situ aja? Kenapa harus karyawan Indomaret itu kayak mengatakan, Kak mau ininya misalnya mau susunya beli 2 gratis 1, kenapa seperti itu? Kalau yang di rak-rak itu kan itu jangkanya itu cuma 3 hari. Nah, kalau yang di kasir itu sampai 7 hari, itu bedanya. Itu kalau yang paling besar kan itu. Itu bisa sampai 1 bulan. Itu promosi yang ada di Indomaret. Nah, Vina mau bertanya juga nih. Kayaknya Vina juga pernah gitu, seperti misalnya ada sampo. Ya. Di situ tuh harga aslinya 20.000, namun promonya 12.000. Nah, saat di-scan di depan kasir, mengapa harganya menetap jadi 20.000? Itu karena belum ditekan enter. Kalau udah ditekan enter, otomatis harga sampo yang 20.000 tadi otomatis berubah jadi 12.000 harganya. Gitu. Nah, banyak juga kasus yang viral sekarang di media sosial yang mana ada kadang konsumen kayak ibu-ibu gitu kan, dia balik lagi ke Indomaret karena di stroke ada barang yang ibu itu nggak beli gitu. Tapi di dalam stroke itu tertulis di situ ada barang yang seharusnya dia nggak beli, tapi di situ ditulis ada gitu. Misalnya dia nggak ada gitu beli le mineral, tapi di dalam itu ada tulisan le mineral gitu, dan ibu itu yang membayar. Nah itu bagaimana tanggapan Anda? Ya kalau tanggapan saya sih, meja kasir itu terlalu banyak apa makanan gitu kan, minuman gitu kan, mungkin itu punya orang terambil gitu. Ya mau nggak mau ya harus dikembalikan lagi lah kepada konsumennya uangnya kan. Nah itu yang Vina tadi tanyakan kan masalah konsumen nih yang apa. Nah kalau misalnya ada terjadi kadang kan mungkin CCTV-nya juga kurang was-was, terus pendeteksinya juga kurang memadai kalau menurut Vina di Indomaret kan. Nah itu tuh kalau misalnya ada konsumen yang misalnya dia membawa kabur barang tapi dia nggak bayar, nah bagaimana tanggapan Andi terkait jika ada konsumen itu yang mencuri barang di dalam Indomaret gitu, seperti yang kita lihat di media sosial kan, ada ibu-ibu yang membawa minyak goreng gitu ke dalam, kadang dimasukkannya ke dalam gamisnya ya. Nah itu bagaimana gitu, apakah jika tidak mengetahui, misalnya terlambat mengetahui, CCTV baru terlihat besok gitu, kalau baru tahu gitu, sedangkan ibu itu tidak bisa dilacak lagi, nah itu siapa yang ganti dan bagaimana urusannya dengan pimpinan? Ya itu udah tanggung jawab apa, udah tanggung jawab yang di toko. Maksudnya itu kalau ada barang hilang gitu kan, yang di toko yang mengganti. Maksudnya itu yang hari itu yang masuk, nah itu yang mengganti barang-barang yang hilang itu gitu. Kalau begitu itu kan memberatkan karyawan. Apakah Andi tidak merasa keberatan? Ya keberatan sih keberatan, tapi mau gimana lagi, pekerjaan harus dijalankan kan. Benar sekali. Nah sebenarnya apa yang membedakan karyawan yang misinya sembarang itu sama dengan kasir? Apakah sama gitu? Tidak ada bedanya sih. Ada itu, maksudnya itu berganti-gantian loh. Maksudnya itu kan misalkan saya A, ada teman saya si B gitu kan. Saya misalkan di A sekarang, teman saya di B. Nanti kalau misalkan teman saya tuh yang di B udah selesai semua yang ngerak, udah nyusun barang semua kan, nanti ganti-gantian. Saya ngerak, teman saya yang itu yang di kasiran gitu. Jadi sistemnya secara bergantian lah ya. Sistemnya secara bergantian gitu. Nah
Vina izin bertanya lagi nih, boleh kan? Boleh. Nah, misalnya kita capek nih gitu, kita udah misalnya kita lembur gitu kan, capek. Nah itu misalnya kita sakit perut gitu, boleh tidak sih digantikan sama teman? Boleh, boleh. Tapi ya tergantung temannya juga sekarang mau atau enggaknya. Kalau enggak mau ya gimana lagi? Kalau Vina boleh tahu di Indomaret tuh ada tempat istirahatnya nggak? Seperti kasur gitu? Kalau kasur tidak ada. Tidak Ya, ada. enggak ada. Ya kalau istirahatnya di gudang, gudang tempat-tempat penyimpanan barang itu Berarti kasur tidak disediain di belakang. enggak ada. Kalau kasur mewah kali Indomaret kayak gitu namanya. Kalau seperti kamar mandi, WC ada? Tuh ada persediaannya. Dan para konsumen tuh boleh nggak numpang ke WC Indomaret? Boleh, boleh. Siapa aja boleh. Nah, dari Bang Andi sendiri kira-kira lebih suka masuk shift pagi atau malam? Ya kayaknya sih malam ya. Ya. Jadi Andi lebih suka masuk shift malam atau pagi? Ya kalau menurut saya enaknya sih malam ya. Ya karena malam itu lebih cepat aja waktunya sih kalau menurut saya itu. Kalau masih pagi itu belum lagi bangun paginya ya kan. Terus ngantuk-ngantuknya lagi. Ya kan pagi itu kan memang fokusnya lebih besar lagi Iya. kan. Stop. Baik, Vina maaf ya telah banyak bertanya. Ya kalau saya bisa nggak minta konsul sama yang saya ini? Oh, sekali mau konseling, ya silakan boleh. Ya saya di dalam pekerjaan itu kan baik kali masalah. Iya. Ya saya ingin minta bantuan lah gitu Iya. dari Vina. Apalah masukan dari Vina itu. Ya boleh, tapi Vina perlu menekankan kembali. Nah, di sini Vina sebagai konselor dan Andi sebagai klien. Vina di sini bukan malaikat gitu ya yang membantu, yang berusaha menyelesaikan masalah Andi, bukan seperti itu. Tapi kita berusaha menyelesaikannya secara bersama-sama ya gitu. Jadi Andi sendiri nanti yang aktif dan mandiri gitu, berusaha menyelesaikan masalah. Nah, Vina sebagai perantaranya saja gitu. Nah, kalau boleh tahu, boleh Andi ceritakan apa masalahnya? Ya masalah saya di dalam pekerjaan saya ini contohnya ya. Ya. Contohnya itu pimpinan saya itu dia itu nyuruhnya itu nggak bisa dikatakan sebagai manusia gitu. Ya belum selesai kerjaan satu belum selesai yang lain gitu kan. Iya. Ya apalah tanggapan sama Kak Vina itu? Oh iya, jadi mungkin pimpinannya seperti ini, misalnya seperti ini ya Vina contohkan, misalnya Andi lagi makan nih, nah lalu ada konsumen gitu, lalu Andi tolong apain dulu gitu, seperti itu ya. Iya betul sekali. Ya. Betul. Apalagi kadang kita sebagai seorang muslim kadang ada seharusnya jadwal sholat gitu, nah kadang kalau konsumen ramai nggak ada waktu sholat pasti kan. Iya. Itu pun sholatnya pun bisa jam misalkan sholat zuhur gitu kan. Iya. Ya sholat nanti jam 2, jam 3 Iya. itu baru bisa sholat. Karena kan pelanggan kan lagi ramai. Iya. Nah, kalau menurut Vina secara pribadi, sepertinya seperti ini sih lebih tepatnya. Misalnya terkendala masalah di waktu seperti itu, mungkin bisa konsultasi sama pimpinannya gitu, atau sesama karyawan harus kompak nih mendatangi pimpinan terkait hal tersebut gitu. Jika pimpinannya sibuk, mungkin bisa lewat WA gitu, bilang misalnya pimpinannya perempuan atau laki-laki? Pimpinan perempuan. Misalnya seperti ini bilangnya, Bu, maunya ada dong waktu gitu 5 menit atau 10 menit untuk sholat gitu, atau untuk makan gitu kan. Jadi kami dapat tarik nafas juga gitu, bisa juga bilang seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya pimpinannya nggak mau gitu, nggak ngerespon gitu, ya udah sesama karyawan aja, karena kan pimpinan nggak 24 jam di situ kan. Iya betul. Nah, jadi seharusnya itu bekerja sama gitu. Kayak mana caranya kita sama kawan kita sesama karyawan, gimana caranya bisa saling kerja sama gitu. Misalnya mungkin Andi sama Vina sesama karyawan gitu kan. Nah, Andi
kita kan berdua nih misalnya kan, jadi Andi mungkin sholat, nah Vina yang jaga, pas Andi makan Vina yang jaga gitu, mungkin seperti itu kalau misalnya pimpinannya tidak merespon gitu. Nah menurut Andi dari selama kerja mungkin usaha apa yang Andi lakukan untuk menghindari kebentrokan jadwal tersebut? Ya pandai-pandai ngatur waktu. Benar kan? Jadi pandai-pandai mengatur waktunya itu seperti apa? Ya betul sih kata Vina bilang tadi, ya dengan mengatur waktu dengan sholat, makan itu kan, atau apa ya, misalkan ke toilet gitu kan bisa juga. Ya pandai-pandai juga lah. Menurut saya gitu. Ya, intinya saling kerjasama ya. Kerjasama juga. Itu perlu dalam sebuah pekerjaan kan. Nah selain itu mungkin ada masalah lain? Masalah lainnya contohnya minus. Lagi ini kita bawa satu lagi nih, masalah saya di toko. Waktu pas tutupan shift nih, Iya. kan itu kan ngitung uang. Iya. Jadi pas ngitung uang itu pokoknya ada minus. Iya. Nah permasalahannya yang minus itu yang saya ganti kemarin karena saya minus sampai 188.000, itu yang saya ganti. Padahal di hati saya tuh nggak enak itu mengganti. Saya bekerja dengan benar-benar, tapi kenapa bisa minus gitu? Iya. Itulah permasalahannya. Masalah minus itu yang paling ditakuti sama karyawan Indomaret. Iya. Itulah. Oke, masalah minus. Nah, itu kira-kira minusnya akibat karyawan yang atau kita salah balikin uang, atau ada karyawan yang itu yang misalnya mengambil barang nggak bayar? Ya, kalau minus itu gimana ya? Salah input, salah scan gitu kan. Misalkan pelanggan konsumen gitu, pelanggan beli satu, jadi yang terscan dua. Nah, ya kalau dibalikin nggak bisa kan, apa pula nanti kata pelanggan gitu kan. Jadi kayak misalnya kan Andi kan tadi nih, misalnya karyawan Andi atau sesama teman ada nih yang perokok juga. Nah di Indomaret itu kan rokoknya letaknya di belakang gitu kan. Nah itu kan kadang bisa tuh diambil sama sesama karyawan. Nah misalnya hilang, minusnya itu apakah Andi yang ganti atau bagaimana? Ya kalau misalkan kehilangan gitu kan, Iya. ya sama ganti. Ya. Nah kalau Vina boleh tahu gaji di Indomaret itu berapa ya? Ya kalau gaji yang di Indomaret itu sekitaran 2.500.000. 2.500.000-an. Oh iya, lumayan banyak juga ya. Tapi kalau misalnya sering terjadi minus, nah itu kan bahaya sih, Indi. Iya sih sebenarnya. Kira-kira minusnya itu dalam seminggu itu kena berapa? Kalau dihitung dari per 7 hari nih dihitung semuanya, Ya. sampai juga lah anggaran minusnya itu 300.000. Satu minggu. Iya 1 minggu. Berarti kalau 1 minggu 300, bulan udah 1.200.000, banyak banget. Ya itu udah resiko. Udah resiko. Pihak pimpinan nggak ada gitu berusaha gitu mengantisipasi kayak mana supaya nggak terjadi hal tersebut, nggak ada. Ada. Caranya dengan mengganti uang minus itu. Yang ganti karyawan. Iya, yang Pimpinan nggak mau ikut campur. Pimpinan nggak mau ikut campur dia kan cuma pimpinan di situ. Iya. Cuman menghandle karyawan yang bekerja gitu. Tapi kan kalau begitu, kalau saya sendiri lah kan sebagai karyawan, berarti kan saya keberatan gitu. Karena kan saya nggak salah gitu, kayak saya dituduh mencuri dan terpaksa saya ganti gitu kan, itu kan memberatkan namanya. Apakah Andi dan karyawan yang lainnya nggak ada gitu, kayak protes gitu ke pihak pimpinan kayak mana gitu, solusinya gitu nggak ada? Kalau protes, potong gaji. Oh, potong gaji. Berarti sistemnya nggak ada menerima pendapat orang lain, itu nggak ada? Ada sih. Iya. Tapi ya tunggu pimpinan shift itu sedang nggak sibuk gitu kan, atau bisa dari WA gitu kan. Tapi kan kita kan di toko kan lagi sibuknya gitu. Jadi yang nggak sempat, ya mau nggak mau ya
barang yang minus itu ya kita ganti mau nggak mau. Kira-kira Andi kalau ketemu sama pimpinan itu membahas apa aja biasanya? Atau cuman senyum-senyum aja gitu? Ya kalau membahas sama pimpinan shift itu barang masuknya berapa gitu kan dalam sehari gitu. Ya. Nanti dihitung tuh, dihitung masuknya biar nggak terjadi kekurangan di toko lagi gitu. Nah, Vina juga pernah nengok tuh ada truk-truk itu, ya truknya itu dari perusahaan langsung, perusahaan dari Indomaret itu yang membawa ke situ gitu. Iya betul, itu dari perusahaan langsung itu membawa dari perusahaan ke toko. Nah, Vina mau tanya lagi nih, kan di barang Indomaret tuh kita kan di scan langsung apa, jadi itu tuh siapa yang membuat scan pada barang itu gitu, misalnya ini Aqua gitu, kenapa dia bisa langsung di scan? Berarti kan memang dah ditandai kan di setiap barang itu. Kalau itu saya kurang tahu, itu cuma pimpinan shift yang tahu. Berarti itu pimpinan yang membuat, Iya, bukan karyawan. Iya betul. Jadi tugas karyawan kalau Vina boleh tahu apa saja? Kalau tugas karyawan itu ya nyusun barang, Iya. terus kalau ada barang Iya. kayak mobil masuk itu kan dibongkar. Iya. Nah, saya itu cek umur expired Iya. barang-barang gitu kan. Nah, setelah itu membersihkan rak-rak yang di toko itu kan sebenarnya sih banyak pekerjaan tugas karyawan Indomaret itu, tapi ya, inti pokoknya aja lah yang saya jelaskan itu. Kalau kira-kira membersihkan Indomaret itu kapan waktunya? Atau setiap saat sepi atau ada waktunya? Oh itu kalau misalkan pagi itu kan shift pagi Iya. wajib. Terus pas pergantian shift kedua, nah itu apa juga bersihan juga itu. Itu disapu aja atau dipel atau bagaimana? Sapu, kalau kotor gitu kan terasa gitu kan Iya. wajib dipel. Ada nggak sih jumpain konsumen yang kadang tuh sepatunya jorok banget gitu sampai mengotori lantai? Pernah saya jumpa itu ya, tapi sabar ya kan. Berarti Ya. nggak ditegur lah ya, dibiarin aja berarti. Biarin aja ya, kalau kotor lagi dipel lagi, kalau kotor dipel lagi. Tapi kalau misalnya udah sering-sering itu kan ditegur gitu, maksudnya Iya. tuh Pak lantai ini kotor gitu, mau nggak sini aja dulu gitu. Iya. Itu aja sih Ya berarti lebih ke ditegur secara halus lah ya. ya, ditegur secara halus biar tidak menyinggung kali gitu kan. Soalnya kan kadang apalagi zaman sekarang canggih, nanti takutnya disindir pula lewat TikTok, lewat Instagram kan. Betul. Bahwa karyawan Indomaret tuh Tidak ramah. tidak ramah seperti itu. Nah, Vina ingin bertanya lagi nih. Kadang Vina kalau ke Indomaret itu ada kayak misalnya nih balikan uang Vina 21.500 gitu. Nanti 500-nya boleh didonasikan Kak gitu. Nah, apakah benar itu untuk donasi atau untuk pribadi atau untuk pimpinan atau bagaimana? Benar, itu memang untuk donasi, untuk donasi anak-anak yang terkena kanker kan. Nah, itu sisanya misalkan kembalian Vina 20.500 Iya. Jadi yang 500 itu didonasikan. Itu memang masuk ke donasi itu untuk anak-anak terkena kanker. Kalau boleh saya tahu, apakah Andi pernah mengetahui bahwa memang ada perizinan atau sertifikat bahwa orang yang kena kanker itu memang minta sumbangan dari Indomaret gitu? Ya itu resmi. Oh, resmi. Resminya. Berarti yang donasi-donasi di Indomaret itu memang fakta real untuk donasi ya? Ya itu fakta. Lalu bagaimana dengan seperti ini, misalnya kadang ada karyawan itu kayak kita nggak pengen duit pulsa gitu, tapi kenapa dia kayak seperti memaksa gitu, Kak sekalian vouchernya Kak gitu, itu bagaimana ya? Itu apa ya, sales itu namanya. Contohnya menanyakan barang itu. Iya. Berarti karyawan ini juga sekaligus kayak sales gitu juga ya? Iya betul. Itu berarti ada targetnya, kayak voucher gitu harus dihabiskan berapa gitu? Ya itu ada targetnya itu. Misalkan satu hari ini harus habis 50 misalkan kan, ya, harus segitu. Tapi kalau misalkan kurang, bisa dilanjutkan lagi gitu.
Segitu ya seterusnya. Berarti kalau misalnya vouchernya laris nih, misalnya laku gitu sampai mungkin ada pembeli sekitar 20 orang gitu, habis terjual 1 juta. Nah, itu menguntungkan karyawan, ada gaji tambahannya atau bagaimana? Ya betul, itu kita dapat bonus. Bonus dari Pimpinan. bukan dari pimpinan, dari perusahaan kita dapat bonusnya gitu. Itu sih. Kalau boleh Vina tahu pimpinannya itu kapan ke Indomaret? Pimpinannya itu tergantung shift. Misalkan shift 1 shift 1 tuh dia berbeda-beda gitu loh. Iya. Apa pimpinan. Nanti kalau misalkan pergantian shift kedua berbeda lagi pimpinan shiftnya gitu. Oh, berarti tiap shift beda pimpinan? Iya betul. Bukannya pimpinan itu kayak seperti bos gitu ya, bukan ya? Bukan. Berarti main shift gitu, misalnya pagi pimpinannya misalnya namanya Bagus gitu kan, nanti malam misalnya namanya Dika gitu, seperti itu ya? Ya betul sekali. Saya kira satu. Beda. Dia beda-beda deh. Kalau satu shift beda-beda dia katanya. Jadi perihal gaji kan ada gaji pokok yang seperti Andi bilang tadi 2.500.000 gitu kan. Nah, kalau kita misalnya rajin gitu atau lembur gitu, ada tambahan nggak? Ya kalau tambahan sih enggak ya. Kalau lembur ya? Iya, lembur. Kalau lembur sih ada tambahan. Tapi ya nggak banyak sih tambahannya. Iya. Nah, Vina mau tanya juga nih, kan di Indomaret tuh karyawannya nggak laki-laki aja gitu, ada perempuannya juga. Apakah dibedakan gitu perempuan sama laki-laki? Apakah harus perempuan juga angkat-angkat barang dari truk itu atau bagaimana? Nggak ada beda-beda, semua rata. Kalau barang masuk misalkan, ya perempuannya ikut ngangkat juga. Ikut ngangkat juga, jadi sama rata kan lah ya? Sama rata kan. Namanya juga kerja sama tim. Iya. Jadi kalau barang yang berat-berat yang dari truk itu memang murni karyawan yang ngangkat? Iya, murni. Langsung, oh ya, Vina juga mau bertanya, di Indomaret itu apakah barangnya di stok gitu di belakang gudang atau pas truk datang tuh langsung ditaruh di depan? Di stok dulu, maksudnya itu diletakkan di depan dulu kan. Nah itu baru diletakkan di gudang untuk stok gitu. Oh, seperti itu. Nah, Vina juga ada menjumpai kasus kayak misalnya susu gitu, Indomilk. Nah, itu tuh udah kadaluarsa gitu. Nah, jika ada kadaluarsa biasanya karyawan apa yang dilakukannya? Ya, kalau expired gitu kan, diretur namanya, retur barang. Ya ada itu, misalkan kayak susu gitu kan. Susu itu expirednya misalnya tanggal 23 bulan 9 tahun 2020. Ya, jadi bagaimana tadi Indi kalau terkait yang kadaluarsa? Kalau misalkan barang itu expired, karyawan toko itu wajib untuk meretur barang. Itu mereturnya jaraknya misalkan expirednya itu tanggal 23 bulan 9 tahun 2022 kan. Itu wajib itu 1 bulan udah wajib itu ditarik barang itu dari toko gitu sih. Berarti 1 bulan sebelum expired. Ya. Ada juga sih yang lebih sampai ada yang 4 bulan. Itu yang susu bubuk. Berarti udah ditarik itu. Udah ditarik. Takutnya nanti kan apa pula kan diambil sama konsumen. Iya. Nah, itulah yang membedakan Indomaret sama kedai-kedai biasa. Kalau kedai-kedai biasa kan 3 hari mau kadaluarsa aja mesti jualnya. Bahkan kadang ada yang kadaluarsa nggak tahu gitu. Betul. Nah, itu apa kerja karyawan gitu yang melihat apa aja kadaluarsa gitu? Iya, itu wajib setiap hari dilihat itu. Apakah ada barang yang kayak dijual sama Indomaret tapi nggak ada orang yang beli gitu? Maksudnya? Misalnya ada barang gitu, misalnya madu gitu, madu itu nggak ada orang yang tertarik gitu. Lalu nanti balik lagi ke perusahaan, apakah seperti itu? Tidak, itu kan kalau madu kan lama itu. Expirednya lama. Kemarin saya pas scan rak-rak itu kan sekarang saya cek expirednya kan. Saya lihat madu itu expirednya tanggal berapa itu? Tanggal 25 bulan 2 tahun 2004. Tahun 2024. Iya, betul sekali. Berarti lama. Lama. Berarti karyawan juga harus ngecek setiap kadaluarsanya gitu ya. Berarti termasuk repot juga ya, Andi? Ya.
Itu ya. Nah, selain itu apakah Andi ada masalah lain mungkin dalam kerjaan gitu? Kalau masalah sama sesama karyawan berarti nggak ada lah ya? Kalau sesama karyawan belum sih, namanya juga kan baru 12 hari kerja ya. Cuman kalau dilihat-lihat berarti termasuk kompak juga kan? Kompak, kalau sekarang kompak nggak tahu nanti. Nah, Vina juga mau tanya nih, kira-kira kan Andi baru nih, mana tahu ada yang udah lama, kayak misalnya kadang 17 Agustus atau Hari Raya, itu tuh didekor Indomaret. Iya, itu wajib didekor. Itu udah ketentuan dari perusahaan juga. Iya. Itu wajib didekor. Lalu kalau Vina boleh tahu di Indomaret tuh ada pajaknya nggak? Ada pajaknya. Ada pajaknya. Ada pajaknya. Ya pajaknya nggak besar kali ya. Di bawah 5.000 pajak. Dan Maksudnya itu maksudnya pajak Indomaret itu gitu. Paham nggak sih? paham. Nah, ada. Ada pajaknya. Dan menurut Andi sendiri, kan Andi juga pernah pasti belanja di kedai gitu kan sama di Indomaret. Nah, apa yang membedakannya? Ya kalau di kedai ini harganya lebih murah, Itu lebih ekonomis. lebih ekonomis. Kalau di Indomaret ini ya kita lebih memanfaatkan promo-promo itulah. Kalau dikatakan di Indomaret ini lebih mahal. Berarti untuk kalangan menengah ke atas sebenarnya ya. Iya, untuk kalangan menengah ke atas cocoknya. Lalu kenapa sih di Indomaret tuh selalu ujungnya ada ratus rupiah gitu, misalnya 25.800 gitu? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak 25.000 aja? Itulah ketentuan itu loh, Kak Vina. Berarti itu ketentuan dari pihak perusahaannya. Ya, betul. Soalnya kalau di kedai-kedai kan misalnya harga pena, misalnya pena itu di kedai 1.000, nah gitu. Kenapa di Indomaret jadi 1.800 gitu? Apakah itu pajaknya? Kan Vina berpikir seperti itu. Ya, itu pajaknya itu. Dan menurut dari Andi sendiri, mungkin dari pihak Indomaret itu fasilitas apa aja gitu yang diberikan ke konsumen? Fasilitas. Kalau Kayak keranjang-keranjang, Iya. belanja gitu lah ya. ya betul. Nah, ya, Vina mau tanya juga nih, gitu kan? Kenapa di Indomaret itu kantong plastik untuk belanja itu kenapa harus bayar 200 rupiah kalau Vina tahu ya? Iya, betul sekali. Nah, itu kenapa harus bayar? Kenapa nggak diberi aja gitu? Itu kan berbeda. Nah, Nah, itu kan kantong itu kan dari perusahaan. Iya. Kalau kantong plastik warna putih itu ya, beda dia. Kalau itu yang dijual itu yang yang kayak mana? kain kan? Ya, Bukan yang kain, Vina ada ke Indomaret, dia yang itu, yang plastik yang warna putih yang ada bacanya Indomaret. Itu harganya 200 rupiah. Ada juga kantong yang warna biru, warna pink. Nah, itu harganya sekitar 3.000 sampai 5.000. Nah, itu yang warna putih itu tidak dijual. tidak dijual, tapi Vina ada di beberapa tempat karyawan, kenapa itu dijual ya? Oh, saya kurang tahu juga Kak Vina, soalnya Di tempat Andi sendiri berarti nggak bayar ya? bayar Berarti plastik gratis. gratis. Lalu kenapa ya karyawan Indomaret yang lain menjual plastik tersebut dengan harga 200 rupiah gitu? Kemungkinan untuk keuntungan mereka sendiri mungkin ya, saya kurang tahu juga. Soalnya kan baru-baru ini aja gitu. Kalau dulu juga setahu Vina nggak ada gitu jual plastik seperti itu gitu. Nah kalau sekarang Vina tengok kalau misalnya mau belanja pakai plastiknya nggak kak? Pasti nanya kayak gitu gitu. Vina kira di Indomaret Andi juga kayak gitu. Saya kurang tahu juga sih peraturan tentang kantong plastik ini. Kalau di Indomaret saya, tempat saya bekerja sekarang, kantong plastik itu tidak dijual. Nggak tahu lah kalau di Indomaret tempat lainnya dibayar atau enggaknya. Tapi saya bersyukur juga sih, alhamdulillah kantong plastik tempat saya ini tidak dijual. Berarti perusahaan tempat Andi bekerja tidak menjual kantong plastik ini ya? Nah, saya kurang tahu juga. Pokoknya di tempat Andi buka nggak dijual gitu Iya. kan?
Oke, baik. Nah, jadi udah banyak sekali nih pembahasan kita pada hari ini masalahnya. Nah, dari masalah yang Andi ceritakan, kira-kira dari Andi sendiri apa nih usaha kedepannya untuk memperbaiki kinerja Andi sebagai karyawan di Indomaret? Ya apa ya, banyak sih yang harus diperbaiki. Kalau diri sendiri, kalau diri saya sendiri ya adab dan etika. Iya. Itu penting sekali untuk saya. Itu aja sih tambahan dari saya. Iya. Jadi Vina sedikit menyimpulkannya, selain adab dan etika juga tadi juga masalah yang tadi kan masalahnya karena masalah waktu kan, makan terus sholat. Nah itu jadi gimana caranya kita bisa memanajemen waktu gitu. Jika pimpinan tidak tahu menahu gitu kan, tidak mau tahu, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan sesama karyawan gitu. Tadi juga ada masalah kedua, yaitu masalah minus barang kan Andi. Betul. Nah kalau masalah minus barang mungkin kita bisa lebih teliti gitu. Kita sering melihat CCTV gitu, mungkin ada karyawan yang mengambil barang tanpa bayar gitu. Betul. Intinya lebih teliti gitu, melihat juga pembeli atau konsumen gitu, apakah misalnya mengambil es krim langsung keluar kan kadang kita tidak tahu gitu. Intinya kalau dari saya sendiri pribadi, kesimpulannya itu harus lebih teliti dan harus lebih bekerja sama gitu. Jadi harus bisa memanajemen waktu dengan baik gitu ya sebagai karyawan. Ya. Baik, jadi selama mengikuti proses wawancara dan konseling ini mungkin apa yang Andi rasakan? Yang saya rasakan sedikit lega lah. Nah, sedikit lega. Alhamdulillah ya kalau Alhamdulillah. misalnya lega. Nah, mungkin karena berhubung waktu juga, mungkin Andi juga nanti ada siang kan mau masuk juga dan sibuk juga. Nah, jadi Vina mengucapkan terima kasih udah mau diwawancara, udah mau dikonseling juga. Sebelumnya Vina minta maaf karena udah mengganggu waktunya. Jadi kurang dan lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah wawancara dan konseling saya dengan Bang Refli Andika atau yang tadi saya panggil Andi. Nah, mungkin dari video tersebut dapat menemukan solusi dari masalah Andi gitu. Alhamdulillah telah terselesaikan, dan jadi tadi juga Andi telah mengatakan dengan adanya proses konseling ini Andi merasa lega gitu. Berarti setidaknya saya sedikit membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.